Haleluya. Belum semuanya kayaknya. Haleluya. Ya, haleluya, puji Tuhan. Siapa yang bersuka cita hari ini? Boleh angkat tangannya. Yuk, boleh tos lagi kiri kanannya biar lebih semangat lagi. Puji Tuhan. Saya menikmati pujian penyembahan yang ada. Luar biasa sekali, juga boleh bersuka di dalam Tuhan lewat kesaksian dari Abang Tora juga dan kesaksian dari Ibu ya, kekasih hati dari Bapak Dedi ya. Puji Tuhan, saya menikmati ya, dan benar dengan adanya kita kemarin dalam satu kesempatan Bu Gembala, Bapak Gembala, kita jenguk teman terkasih dalam Tuhan, Ibu PDP Novelia. Puji Tuhan, operasi boleh berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus baik, amin. Ya, jadi oleh sebab itu, jika ada yang sakit, ketahuilah, Tuhan pasti menyembuhkan. Nah, dan sedikit juga kesaksian yang boleh kita alami tadi juga bersamaan dalam ibadah, di mana Tante Thea mengalami sesak ya, karena kemarin lagi makan daging, jadi kelupaan mungkin telepon saya untuk bagi dagingnya gitu. Jadi Tuhan, ini gimana? Tolong Tuhan. Jadi saya dari mimbar udah, waduh, dah turun aja lah supaya ini. Mohon izin Bapak Gembala, bukannya ini, tapi ya saya juga khawatir berlebihan juga, saya juga. Jadi dipopong ke bawah, bawa ke klinik, dan dari klinik minta untuk di Surya Bakti apa ya, Rumah Sakit Karya Bakti ya, Mbak Sari Baktiasi ya, sorry, warga baru ya, apa namanya. Dari situ juga ke Penuhan, dan akhirnya kita ke Medika Lestari, hampir mau bilang Mediterranean Lestari itu. Ya puji Tuhan, sampai di sana bernegosiasi kalau dari Bapak mau boleh, tapi di ruangan IGD. Gak berapa lama kemudian memang waktu keluar mau berempuk sama Bapak Basgi dan Bapak Willy, udah ada antrian. Jadi ya udah lanjut aja Bu, ya. Menunggu keluarganya juga OTW sih, bentar lagi, kira-kira kurang lebih 30 menit udah nyampe sih. Puji Tuhan, Tuhan boleh kasih karunia, dan saya katakan sama Tante Thea, tarik napas yang dalam perutnya digedein, bernapasnya dari, akhirnya ya mulai merasakan damai sejahtera. Kita berdoa terus, Tuhan tolong, kesempatan ada. Dan Tante Thea kalau udah sembuh mohon izin minta maaf. Enggak saya yang minta maaf Adipo, enggak. Saya mau bilang kita sama-sama mau makan daging, tapi saya ya Tuhan, tapi saya pikir kayaknya saya harus berdoa dulu untuk pribadi saya juga. Tapi saya bilang saya beranikan diri, mohon izin Tante Thea kalau udah sembuh jangan makan daging lagi. Iya, oke, ya puji Tuhan. Tapi saya juga bakalan juga lebih serius. Dan saya juga merasa sehat itu mahal. Di situ, wow, melihat situasinya tadi ya, kita sama-sama boleh lihat. Ya, gitulah. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang buat teman-teman Generation in Spirit ya, yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Wow, luar biasa. Saya mau, kalau dibilang apa kabar, tentu gak semuanya dalam keadaan baik. Tapi Tuhan Yesus baik. Amin. Jadi kalau apa kabar, Tuhan Yesus baik. Oke? Apa kabar? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Udah pasti dia baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersama-sama dapat kesempatan lagi untuk berkumpul dalam siang yang baik ini. Amin. Saya percaya walaupun dalam keadaan apapun itu, ngantuk ya, lelah pasti ada. Tapi ada 3 hal. Olahraga, ya kan? Olah napas. Yang paling penting itu olah jiwa, rohani. Haleluya. Amin. Siapa yang mau olah jiwa? Rajin beribadah.
Itu paling luar biasa. Kalau kita olah jiwa, rohani kita dikasih makanan rohani, tubuh kita pasti dia mau support untuk serius dalam olahraga, olah nafas. Jadi yang paling penting itu bangun dulu olah jiwanya, bangun dulu kerohaniannya. Amin. Haleluya. Mana nih suaranya ini? Amin. Iya, amin itu artinya pasti. Jadi ada kepastian. Haleluya. Haleluya, haleluya itu artinya puji Tuhan. Kita sama-sama tahu, saya juga baru lihat ensiklopedia-nya juga. Haleluya. Ya, kita masuk dalam sebentar. Ya, kita mau belajar dari kisah Salomo. Amin. Haleluya. Kita boleh lihat dalam Amsal 15 ayat 15. Siapa yang mau berkenan untuk membacanya? Boleh bangkit berdiri. Amsal 15 ayat 15. Saya persilakan dalam kasih Kristus. Amsal 15 ayat 15. Ayo anak muda. Haleluya. Amsal 15 ayat 15. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Haleluya. Luar biasa ya ayatnya. Hari orang berkesusahan buruk semuanya. Dan jadi Tuhan di sini menanamkan jangan mau susah. Karena nanti keadaan akan semakin buruk. Dalam pengertian pikiran, dalam pengertian hati. Jadi kalau kita berpikir kita susah, ya susah, buruk. Kalau hati kita dengarkan tentang untuk berpandangan buruk, ya susah dan buruk. Ya, tetapi orang yang gembira, hatinya selalu berpesta, selalu mengucap syukur. Karena hati yang bergembira adalah obat. Haleluya. Obat yang manjur. Katakan obat yang manjur. Haleluya. Ya. Kita boleh ke kisah Salomo. Ya. Salomo salah satu yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kehidupan Salomo sebagai anak dari Raja Daud dan Batseba. Ya. Pemerintahan Salomo juga selama 40 tahun. Wow, luar biasa ya. Pemerintahan yang sangat-sangat lumayan. Kerajaan Salomo dimulai sekitar tahun 970 sebelum Masehi. Ya, ini kita perlu sama-sama tahu, kita sama-sama mau belajar. Jadi, wah, ada ya kerajaan itu ternyata 970 sebelum Masehi gitu. Ya, dan ia 40 tahun memerintah. Sampai dari 970 sebelum Masehi dan 930 sebelum Masehi. Ya. Pencapaiannya kita perlu tahu. Kerajaan Israel mencapai puncak kebudayaan, mengalami kedamaian. Ya, sangat diberkati. Dan kemakmuran selama pemerintahan Salomo. Amin. Dan selama pemerintahan Salomo, baik Allah di Yerusalem. Dan berdampak juga bagi ekonominya. Ya. Memperoleh pendapatan, penguasaan jalur perdagangan utama, penguasaan jalur utama ya dalam perekonomian. Tuhan tambahkan, Tuhan berikan karunia untuk di situ. Dia tunduk sama Tuhan yang melintasi Israel perdagangannya. Karena sangat sulit. Orang Israel ini kalau untuk disaingi, kalau bukan dengan kuasa Tuhan yang menuntun itu nggak bakal bisa. Ya. Ya, memang Salomo juga memiliki masalah. Juga, ya. Ia juga terpengaruh oleh ya istri-istrinya, kita tahu, ya. Sehingga dia terjebak dalam situasi kedosaan itu. Ya. Dan Salomo dalam akhir kejayaannya, kematiannya
sekitar tahun 931 sebelum Masehi. Ya. Jadi inti daripada kisah Salomo memberikan pelajaran tentang pentingnya kebijaksanaan, kesetiaan, dan ketaatan kepada Tuhan. Memberikan pelajaran tentang pentingnya kebijaksanaan, kesetiaan, dan ketaatan kepada Tuhan. Haleluya. Ya, amin. Haleluya. Jadi, ada dua pilihan dalam hidup. Muram atau priang. Siapa yang mau pilih muram? Ada ya? Siapa yang mau dalam kehidupannya sebagai pribadi yang priang? Boleh angkat tangan. Wow, semuanya ya luar biasa. Haleluya. Ya. Hal ini bukan dikendalikan oleh situasi yang terjadi. Jadi seorang yang priang, dia tetap selalu dalam keadaan berpandangan secara rohani. Dia dalam pandangan yang positif. Berpikiran yang besar melihat kejadian situasi itu. Dan dia tidak terbius dalam persoalan yang dia hadapi. Atau dalam situasi yang buruk yang menerpa dia. Ya. Dia tidak sulit untuk mengisi perbendaharaannya. Walaupun sangat pahit yang dia rasa. Yang dia hadapi secara mental dia akan luluh lantah. Karena dia percaya ada Tuhan bersamanya. Dan dia mengalami kekuatan yang boleh menghadapi situasi itu. Yang boleh mengalami gejolak tersebut. Saudara tahu, ya teman-teman tahu, di Bali, ya kita boleh lihat di berita terjadi banjir yang besar, ya. Hal ini tentu mengejutkan banyak orang, ya, yang dimana kayaknya hal seperti ini gak bakal terjadi di Bali. Kebanjiran gak bakal terjadi di Bali. Tapi karena mereka diperhatikan Tuhan, mereka dipersilakan untuk menghadapi situasi seperti itu. Dan saya percaya terjadinya kebanjiran bencana alam tersebut, ada juga yang orang-orang percaya terkena imbasnya. Tapi sebagai orang percaya yang selalu mengikuti apa yang menjadi Tuhan maksud di dalam kehidupannya sebagai seorang yang taat dan bijaksana, dia diberikan hati yang selalu riang, selalu gembira. Kita boleh juga lihat ke Yakobus, ya, dalam kisah Yakobus. Yakobus dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, rendah hati dan peduli terhadap orang miskin. Ia juga berperan penting dalam memperjuangkan kesatuan gereja dan mempromosikan kehidupan Kristen yang saleh. Jadi, tidak kalah pentingnya juga Yakobus di dalam berperan untuk mempersatukan kesatuan gereja. Dan di situ dia membawa pelajaran yang penting dari Tuhan untuk menanamkan karakter Kristus yang akan memberikan hati yang damai ketika menghadapi persoalan. Hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Ya, kalau kita dalam kepanikan, dalam gundah gulana, dan kita bersepakat di dalam pikiran kita untuk menyetujui itu sebagai connect untuk menyusahkan kita, kita akan mengundang hal-hal buruk lainnya untuk
datang mempengaruhi kita. Tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Dengan cara bergembira di dalam Tuhan, kita akan menuai berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan akan mengikuti kita. Berkat Tuhan akan menghibur kita. Dan karunia-karunia yang boleh Tuhan persiapkan, kita diberikan untuk menikmatinya dan menjadikan kita sebagai berkat dimanapun kita berada. Ya, tetap kita diperhadapkan dalam dua pilihan dalam hidup kita. Kembali lagi, muram atau periang. Ini ada pilihan buat pribadi kita masing-masing. Kalau kita pilih sikap muram dalam satu keadaan situasi yang tidak baik, maka keburukan itu akan menerpa kita. Kesengsaraan itu akan menghancurkan kita, mengoyak-ngoyakkan kita. Dan siapa yang akan senang dalam hal seperti itu? Ketika engkau sebagai orang yang percaya, dalam keadaan situasi yang tertekan, kau lupa untuk bagaimana Tuhan memperjuangkan di atas kayu salib, memberikan keselamatan bagimu. Dan boleh memberikan kesempatan yang baru untuk napasmu boleh ada ketika kau bangun pagi. Dan seketika gejolak ada, engkau tertekan, kau melupakan untuk bersyukur. Siapa yang merasakan bahagia? Siapa yang merasa senang di situ? Ya, singa yang mengaung-ngaung, yang selalu memantau, yang selalu membidik anak-anak Tuhan di dalam situasi yang mulai menghancurkan karakter Kristus yang bertumbuh di dalam pribadi kita bersama. Dia akan mempengaruhi lebih lagi. Dan kita mungkin di dalam ketertekanan itu lebih memilih, ya udahlah, kayaknya aku harus gabung sama teman yang dimana teman tersebut dalam segala keadaan, contohnya dia melakukan kejahatan dan dia melakukan kejahatan itu dan memaklumi apapun yang menjadi keberhasilan kejahatan itu untuk melakukan kebaikan. No, anak Tuhan tidak boleh terpancing seperti itu. Kita harus berdiri teguh. Kalau kita dalam kesedihan, kesengsaraan, mungkin engkau dalam kegelisahan materi, atau dalam situasi harus sukses di dalam kegiatan sekolahmu, kau mendapat satu godaan dengan cara yang curang untuk melakukan, dan itu akan menjadikan dampak berkemenangan yang palsu, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, yang menanamkan karakter Kristus, kita harus lebih yakin bahwa kegelisahan itu bisa kita hancurkan di dalam nama Yesus. Bahwa kesengsaraan itu bisa kita patahkan di dalam nama Yesus. Karena kuasa darah Yesus itu adalah kuasa yang benar-benar totalitas membasuh kita. Membasuh pikiran kita agar tetap layak memikirkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh mendapatkan kesempatan yang lebih lagi dan menjadi hormat bagi kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan menjadi berhasil, dan Tuhan yang memberikan kesempatan itu. Kembali, ada dua pilihan dalam hidup. Muram atau periang. Ya. Hari orang berkesusahan. Hari orang berkesusahan. Buruk semuanya. Kalau engkau berpikir dalam jebakan iblis, dan engkau hanya di dalam kegelisahanmu, berkeluh kesah, engkau datang menemui temanmu, kita katakanlah teman seorang anak Tuhan, engkau mengatakan keluh kesahmu, dan anak Tuhan tersebut sudah mendoakan engkau, tapi di kemudian kau datang lagi, terus
kau menceritakan keluh kesahmu, dan begitu seterusnya. Itu yang dinamakan engkau di dalam jebakan pikiran yang menghantam pertumbuhan karakter Kristus tadi. Dan engkau terkonek dalam situasi yang iblis mau. Supaya apa? Supaya kau hancur. Supaya kau menjadi seorang yang tidak apa-apanya lagi di dalam kehidupan ini. Dan iblis mau itu. Dan kalau kau sudah percaya, kau datang beribadah dengan sungguh-sungguh, kau yakin dengan doa dari anak Tuhan yang bersungguh-sungguh juga, kau didoakan, dan ketika keluhanmu sudah engkau hadapkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan menjamah, dan kau mengalami bahwasanya beriman untuk bagaimana Tuhan berkehendak. Kalaupun keluh kesah ini tidak langsung pada kesempatan itu bisa dilalui, tapi kau sudah membuat Tuhan senang, tapi kau sudah membuat Tuhan bergembira karena keadaanmu, karena keadaanmu yang buruk tidak menjadi satu penghalang untuk datang kepada Tuhan. Saya percaya teman-teman di sini sekalian serius dalam melakukan perintah Tuhan. Karena bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Kalau langkahmu tertuju untuk selalu taat beribadah, butuh kefokusan yang orang dunia yang menilai hal ini adalah hal yang sungguh sangat tidak penting. Ya. Hal yang kita lakukan inilah adalah hal yang orang dunia bilang gini, nggak ke gereja juga sukses kok. Enggak berdoa juga sukses, benar. Tapi sukses yang bagaimana? Senang atau bahagia yang bagaimana dulu? Beda kalau bahagia yang diberkati Tuhan sama bahagia yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kalau bahagia yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menghadirkan dan ketika kita merasakan sesuatu yang sukacita, kita boleh dipandang orang menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh dan dia diberkati. Ya. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Orang yang bersyukur akan selalu bergembira. Namun orang yang muram akan mengundang malapetaka dalam kehidupannya. Pikirkanlah apa yang sebagai di mana menyenangkan hati Tuhan selalu. Dan itu akan mengundang berkat yang akan mengejar engkau. Mari kita lanjut ke Matius 11 ayat 28. Haleluya, sudah dapat? Saya bacakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Datanglah kepada Yesus, sebab dialah yang membasuh lukamu, sebab dialah yang berkorban terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada beban yang berat yang kau rasa itu membelenggumu, katakan di hadapan Tuhan, Tuhan, saat ini aku mau menaklukkan masalah yang aku gumulkan ini. Dan aku mau campur tangan-Mu Tuhan yang memberikan
kekuatan itu. Karena aku percaya Tuhan, lewat kasih-Mu, lewat kemurahan-Mu Tuhan, aku boleh dilegakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Ya. Buang hal muram. Jadilah seorang yang periang. Karena hal yang bersukacita akan memberikan kedamaian buat kita dan dimanapun kita berada. Agar boleh mempermuliakan nama Tuhan. Jadi gak ada lagi tuh satu terpaan badai masalah, pikiranmu melupakan hadirnya Tuhan. Gak ada lagi suatu yang membelenggu sukacitamu dalam satu waktu. Engkau lupa untuk mengatakan, Roh Kudus, aku perlukan tuntunanmu. Karena ketahuilah, dalam hal situasi apapun, Tuhan hadir. Dan Tuhan mau engkau tetap senantiasa sukacita. Ya, kita lanjut ke Matius 11 ayat 29 dan 30. Saya bacakan untuk kita. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Di sini, pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Kita dipanggil untuk belajar lemah lembut dan rendah hati, seperti Tuhan. Artinya, tidak menolak atau memberontak dalam hati. Jadi ketika engkau menerima apa yang menjadi pengertian Tuhan melalui firman-Nya, hatimu menerima, pikiranmu mengetahui apa yang terbaik, yang sebagaimana teguran daripada Tuhan. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Kita harus bersungguh-sungguh belajar kepada Tuhan. Kita harus menanamkan karakter Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan fokus, dengan taat. Karena kata Tuhan di sini, aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Setelah menerima Kristus, saya sering tuh dengar kalau dia ngomel besar. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Saya nyanyi aja, saya senandung aja. Tuhan Yesus baik. Saya nggak adu lagi. Dia lama-lama ketawa sendiri, dia ya udah. Jadi sebelum memuncak, ya kita share pengalaman. Kan? Jadi sebelum gerbang emosional tadi yang membludak, saya langsung pagari tuh. Tuhan Yesus tolong. Jadi sebelum memuncak, ya, asal dibilangin ini orang nyanyi, memang itu karunia saya juga dari itu, ya kan? Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Akhirnya dia senyum. Oh berarti udah gerbang ini terbuka. Nih sini deh, kita berdoa dulu. Biar deh kita berdoa dulu. Kalau dibilang Tuhan Yesus baik, ya begitu. Jadi kalau sebagai orang percaya kita harus minta pembentengan Tuhan dalam situasi apapun. Jangan sampai ketika ada permasalahan mulai datang mengancam kita untuk, dia kan orang yang bisa untuk marah, kita mau dipakai, kita mau ditunggangi dengan roh-roh yang seperti itu. Tolak. Gitu. Ya kan? Karena kadang dalam keadaan lelah,
yang terbaik yang teman kita boleh bilang sama kita untuk sebagai sebenarnya dia melakukan penyampaian itu dengan maksimal supaya kita boleh menanggapi. Tapi karena memang kita mungkin capek, kita rasa kayaknya ini mau ngomel-ngomel gitu, ya kan? Jadi sebelum memuncak omel-omelannya ya, Tuhan Yesus baik gitu. Karena memang Tuhan Yesus baik dan Tuhan jamah dan situasi berubah menjadi sukacita. Haleluya. Nah, begitu juga dengan para pemuda-pemudi. Kalau dalam situasi yang memang rasa, wah, ini bukan dunia yang Tuhan maksud. Aku harus mengalami kekecewaan dalam situasi ini. Ya kan? Mungkin kau sudah berusaha belajar sedemikian rupa dari bab ini sampai ke bab ini, tapi kenapa kok ini harus terjadi gitu. Nah, ketahuilah Tuhan hadir di situ memberikan kesempatan kalau memang itu belum bisa dilalui dengan kemenangan. Tuhan siapkan berkat yang luar biasa. Tapi jangan rubah situasi hatimu untuk dilema. Katakan dalam persoalanmu, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah begitu juga kalau saya lagi tegur anak saya. Saya pikir kalau saya marah-marah dia juga nggak bakalan masuk. Udah, Kevin, ya sekalian juga saya harus belajar bahasa Inggris. Beautiful life, nak. Ya kan? Kalau dia pulang sekolah, saya lihat dia dari gerbang dari jauh. Dia kayaknya mau curhat 100% nih bagaimana kekeluhan dia di dalam kelas ini. Sebelum dia sampai, dia salaman, saya bilang, tadi ada tanya apa sama guru? Iya tanya ini. Oh iya bagus juga sih pertanyaan itu. Untuk kamu tanya, saya juga nggak tahu. Tapi karena kamu udah tanya, ya saya nggak mau terpancing dengan kelelahan dia. Mungkin dia belajar di sana udah yang gak karu-karuan mungkin berusaha. Tapi saya percaya, saya hadir di situ sebagaimana Tuhan yang boleh persiapkan saya sebagai orang yang boleh membagikan sukacita juga terhadap anak. Dan begitu juga kalau bertemu dengan orang tua kita atau teman kita, kita boleh menjadi seorang yang menjamah gundanya dia. Kita nggak tahu dia dalam gejolak apa. Tapi karena memang kita memiliki dan merasakan Tuhan di dalam pribadi kita. Ingat, kita tidak layak membagikan kepedihan lagi terhadap dia. Itu bukan satu jalan keluar bagi teman kita yang mau kita kunjungi ataupun yang mau kita boleh bertemu. Karena satu kesempatan yang Tuhan siapkan untuk kita boleh dalam situasi bertemu dengan siapapun dia. Percaya, ada maksud Tuhan untuk membagikan sukacita. Ada maksud Tuhan kalau pribadi kita untuk mempersiapkan dia bagaimana dia melihat Tuhan dalam pribadi kita. Dan dengan hal itu nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Jadi kita boleh bersama-sama bersepakat berjanji kalau ketemu, kalau berpapasan kita boleh lempar senyum, jangan lempar batu. Coba boleh. Saya mau lihat satu persatu nih, senyumnya 10 kali nih, begini. Ayo, saya hitung. Gak apa-apa, karena saya kan sebagai pembicara di sini. Boleh dong. Boleh dong. Oke. Ayo, saya mau hitung nih. 1, 2, 3. Cakep loh senyumnya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu yang terjadi. Akan ada kebahagiaan. Oh, haleluya. Haleluya. Iya, gitu. Tapi saya dapat yang seperti ini sebenarnya dari dokter tadi. Luar biasa. Jadi dokter itu bisa jadi berkat juga. Haleluya. Saya bilang, iya Pak, ini udah stroke. Enggak, dia nggak stroke. Puji Tuhan dia udah mulai membaik. Iya, tapi enggak, dia nggak stroke. Dia udah sembuh kok, Bu. Coba Ibu senyum 10 kali.
Udah bisa senyum berarti udah sembuh, Bu. Haleluya. Ya. Jadi saya nggak mau memaksakan iman dia terjadi kepada anak Tuhan juga. Saya harus membentengi bahwasanya Tante Tea milik Tuhan. Tante Tea berhak mendapatkan mujizat Tuhan. Ya. Kita boleh sebagai orang yang dipercayakan Tuhan juga harus bertanggung jawab membagikan sukacita. Haleluya. Ya. Puji Tuhan, dengan kesempatan ini biarlah benih firman yang Tuhan boleh kita dengarkan bersama-sama, kita layak menerima atas kebaikan Tuhan ini menjadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Secara selanjutnya saya serahkan kepada